Shalom. Hari ini juga kita akan menemukan kisah Yesus. Teks hari ini Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Orang-orang Farisi persoalkan yang Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Namun Yesus perumpamakan domba yang hilang dan berkata, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai ayat 10. Yesus perumpamakan lagi dengan dirham yang hilang dan berkata, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kesimpulan hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena pungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Seperti gembala dan orang yang hilang dirham. Yesus juga mencari orang berdosa dan berfirman supaya mereka bertobat. Dan Yesus berkata, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, ada sukacita di surga, ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Inilah kesimpulan hari ini. Ajaran Yesus. Pertama, Yesus makan bersama dan mengajar dengan pungut cukai dan orang-orang berdosa. Sekalipun orang banyak tidak mau menerima mereka, tidak mau mendekati mereka, Yesus tetap bersama dengan mereka. Kedua, Yesus mengajar orang-orang dengan perumpamaan. Ketiga, Yesus menghargai satu jiwa yang hilang. Ya, sekalipun hanya satu orang saja, Yesus tetap menghargainya. Ajaran bagi kita. Pertama, kita harus menerima orang-orang berdosa karena sukacita di surga ketika mereka bertobat. Ya, Yesus telah menerima mereka. Namun orang-orang Farisinya tidak menerima. Kalau jika menerima kita sepertinya Yesus. Namun kita jika tidak menerima, itu sepertinya orang Farisi. Kedua, kita harus mencari jiwa yang hilang seperti mencari domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ya, pada waktu mereka datang menerima saja, bukan hanya ini saja. Kita harus mencari jiwa yang hilang kemana-mana pun. Ketiga, harus menerangi kehendak Tuhan kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Yesus berfirman dan memperumpamakan hanya kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang-orang Farisi juga. Yesus telah menerangi kehendak Tuhan. Aplikasinya, pertama, usaha mencari jiwa yang hilang. Tuhan menantikan yang mereka kembali. Kedua, harus mengajar kepada jiwa-jiwa di dalam jemaat supaya mereka akan menerima orang-orang yang di luar gereja sekalipun perbedaannya cukup besar. Ya, betul, kalau seorang dari luar gereja, mereka kalau dari agama yang lain, mereka kembali kepada Tuhan, memang kita katakannya sukacita. Namun sebenarnya banyak orang tidak bersukacitanya dan ingin menjauhinya. Karena ini perbedaan. Namun kita harus menerima mereka pun juga. Praktik. Kunjungi seorang jiwa yang hilang. Siapapun. Pernah mereka beribadah atau pernahnya mereka percaya Yesus atau masih tetap agama yang lain, siapapun. Kunjungi seorang jiwa yang hilang dan mendengar cerita mereka. Ini supaya memberi kesempatan yang kembali kepada Tuhan dan bertobat.
Daripada mengajar atau daripada menceritakan apa-apa, paling pentingnya mendengar cerita mereka. Dan pada waktu itu, kalau mereka merasa haus tentang cerita Yesus, baru memberitakan Injil, menceritakan tentang kasih Yesus. Ya, kalau begitu, mereka pasti akan mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Hari ini juga selamat melayani dan Tuhan memberkati.